Wastima'il kalamil hukama. Untuk apa kita hadir di majlis ilmu daripada guru-guru kita itu, Pak, Bu? Untuk apa? Itu dalam rangka istima', untuk mendengarkan kalam-kalam, nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Nasihat-nasihat apa tuh? Kalamil hukama. Nasihat-nasihat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat kita semakin mengenal Allah, yang membuat semakin kita itu takarub dengan Allah, yang membuat kita semakin cinta dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin yang saya hormati, Ustadz yang hadir malam hari ini, para orang tua sepuh, Bapak Dula, Bapak Sulaiman, Bapak Boli, Bapak Ibrahim, dan saya hormati juga Ketua BKM Mushola Nurul Ikhwan dan ibu-ibu majelis taklim yang makin hari alhamdulillah makin bertambah habis. Jadi bukan bertambah banyak, makin bertambah habis. Jadi kita doakan mereka yang tidak hadir, insya Allah diberi kesempatan untuk hadir pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Sebelum nanti Ustadz ini sampaikan sedikit tausiah, saya akan lanjutkan sedikit satu hadis. Kita lanjut ini ngajinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah minggu lalu kita bahas ada dua yang harus kita usahakan kita lakukan. Pertama, jaga iman kita. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama muslim. Dua juga yang harus kita jauhi. Satu adalah berbuat musyrik atau mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap saudara kita sama muslim. Malam ini, apa sih keutamaan kita hadir di majelis ilmu seperti ini? Apa sih keutamaannya kita menghidupkan majelis-majelis Al-Quran? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh al-muallif kitab ini, Sarah Nasaihul Ibad, yang dikarang sarahnya ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab ini al-maqalatu tsaniyah, nasihat yang kedua, kalau Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Jadi Nabi itu mengatakan wajib bagi kalian, kata Rasulullah, itu berada dalam majelisnya ilmu daripada para ulama. Itu Bu. Di samping Nabi juga dalam hadis Nabi itu dikatakan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kullil muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dalam hadis Nail mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, dari ayunan sampai sebelum kita masuk liang lahat.
Jadi jangan dibilang begini, kan saya ini kan sudah tua Ustaz, rambut saya sudah uban, sering sakit-sakitan, masa saya harus hadir lagi di majelis ilmu? Nabi itu tidak menghendakkan itu. Usahakan kita hadir di majelis-majelis ilmu. Hadis ini bahwa kita wajib untuk hadir di majelis di mana di situ diajarkan tentang apa? Kebesaran Allah. Di situ diajarkan Al-Quran, diajarkan bagaimana kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang seperti apa? Al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Nanti di sini di dalam kitab ini akan dibagi beberapa jenis ulama itu. Jadi tidak semua ulama itu yang ada yang mereka itu yang ahli fatwa. Tidak semua ulama juga yang mereka ahli tarikat. Ada ulama tarikat, ada ahli fatwa. Wastima'il kalamil hukama. Untuk apa kita hadir di majelis ilmu daripada guru-guru kita itu, Pak, Bu? Untuk apa? Itu dalam rangka istima', untuk mendengarkan kalam-kalam, nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita atau ulama-ulama kita. Nasihat-nasihat apa tuh? Kalamil hukama. Nasihat-nasihat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat kita semakin mengenal Allah, yang membuat semakin kita itu takarub dengan Allah, yang membuat kita semakin cinta dengan Allah. Tapi ada Ustaz, ini sering hadir majlis taklim, sering ngajinya rajin, di majlis ilmu juga rajin, tapi di perilaku lapangannya sering riba, edarin uang, ambil uang di bank, kasih ke sana, kasih ke sana, kasih ke sana. Masya Allah, jangan seperti itu. Atau sering hadir di majelis taklim tapi sering nipu. Masya Allah, jangan. Mengapa pentingnya? Fa innallahu ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmatihi. Karena sungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati kita ini. Hati kita ini hati biasanya pekeras. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah itu telah mengunci. Apa yang dikunci oleh Allah? Sam'ihim. Pertama, Allah kunci mata mereka, Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci hati mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang kufur, mengingkari Allah. Kenapa? Karena disebabkan hati mereka yang keras. Ada orang itu, mungkin ibu-ibu sering nonton itu YouTube yang terbaru, ada seorang mu'allaf Cina Indo, itu dia pintarnya itu Masya Allah, sama seperti Ustadz Felix Xiao, pintar cerdasnya itu. Dia sempat agama sebelumnya, keluar dari agama sebelumnya menjadi ateis, itu tidak ada agamanya, Bu. Dari ateis ini dia masuk Islam. Kenapa dia masuk ke dalam Islam? Ternyata Islam itu Masya Allah, di Islam itu sesungguhnya ajaran-ajarannya itu masuk akal. Islam itu mengontrol kita. Islam itu mengajarkan bagaimana ini yang baik, ini yang tidak baik. Kama yuhyil ardhal maita bima'il matar. Sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang tandus. Ini lembata kita ini bumi tandus, Bu. Ini musim kering, ini berapa bulan ke depan, yakin itu tumbuh-tumbuhan yang di sekitar pantai ini pasti mati semua, ya kan, Bu? Bagaimana bisa Allah menghidupkan kembali rumput-rumputan itu dan tumbuh-tumbuhan yang di pinggir laut ini yang dimatikan beberapa bulan oleh sinar matahari ini? Maka untuk menghidupkan itu mana? Allah itu menurunkan apa? Air hujan. Hati kita yang keras itu akan menjadi lembut dengan apa? Dengan nasihat-nasihat daripada para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Hati kita yang sombong, hati kita yang suka ujub, hati kita yang suka ria,
maka akan dinasihati. Kalau hadir di majelis ilmu, insya Allah akan dinasihati. Di situ akan kita diingatkan, masya Allah. Wa fi riwayatin At-Tabrani an Abi Hanifah, di dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubra, Nabi mengatakan apa? Jalisul kubra, maka kita harus apa? Berduduk dengan orang-orang yang punya pengaruh. Sebentar lagi ini kan calon bupati ini kan muncul ini, mau pilkada ini, Bu. Kita ini harus duduk dengan mereka yang punya pengaruh. Karena kalau kita tidak duduk dengan mereka, bagaimana nanti kedepannya keinginan kita itu akan tersampaikan, apa yang cita-cita kita akan terwujud itu. Duduk dengan mereka, sampaikan apa yang menjadi niat atau mimpi besar kita itu. Jalisul kubra, duduk bersama orang-orang yang punya pengaruh, kubra besar. Wasailul ulama, ibu kalau bingung, itu kemarin itu kalau saya tidak jelaskan di mana jatuhnya niat wudhu itu, kalau tidak dijelaskan ibu-ibu tidak paham. Pasti nawaitul lidafil hadasil asghar, nawaitul wudu lidafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Pasti sebelum berwudu itu sudah niat itu jatuh, itu dikatakan niat. Padahal jatuhnya itu di muka. Wasailul ulama, kata Rasulullah, kalau kita itu kebingungan tentang satu hukum, tentang satu masalah, tanyalah kepada ulama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khalitul hukama. Jadi kita harus bergaul dengan ulama-ulama yang ma'rifah. Ulama-ulama yang ma'rifah itu apa? Ulama-ulama yang masya Allah, mereka punya hatinya itu setiap saat itu selalu berzikir. Mereka punya hati itu, basirahnya itu, penglihatannya bisa tahu dari wajah orang itu, dia bisa tahu ini orang bagus, ini tidak bagus orang. Bisa di mana itu? Ulama-ulama al-hikmah, tariqah lah ya, orang-orang dulu itu yang nahsabandi. Mungkin di sini terkenalnya apa? Ulama-ulama yang nahsabandi, yang ada zikir, ada apa itu. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, duduklah engkau bersama para ulama, maka bergaullah engkau dengan hukama, ulama ahli hikmah ma'rifah, untuk mengenalkan diri kita kepada Allah. Kuman wa khalitul kubra, bergaullah kita dengan siapa? Berbaurlah kita dengan siapa? Dengan orang-orang besar yang punya pengaruh. Kemudian di sini dikatakan bahwa fa innal ulama salah satu aksam, ada 3 macam ulama. Yang pertama berdasarkan hadis tadi, ada ulama yang ngerti hukum. Bu, kalau lihat ustadznya dia tidak ngerti hukum, jangan tanya di ustadz yang tidak ngerti hukum. Selama ini kan kita kabur, nggak tahu dia punya belajar, dia punya fikihnya dari mana sanadnya. Ini kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Ibnu Mubarak dalam muqaddimah pembuka kitab Sahih Bukhari dan Muslim, apa kata beliau? Al-isnad minad din. Masalah agama, ilmu agama itu masalah sanad itu adalah masalah agama. Fangdur amman ta'khudhu dinaka, kata Imam Ibnu Mubarak. Perhatikan, ibu ambil itu ilmu dari mana, gurunya siapa, itu harus ditahu. Jangan sampai ibu tanya masalah hukum padahal ustadznya tidak mengerti tentang hukum, jawab asal-asalan saja. Begitu juga masalah ma'rifah, bagaimana kita zikir apa, jangan sembarangan tanya juga kepada ulama-ulama yang ngerti hukum, yang tidak tahu ma'rifah dia. Tanya ulama-ulama yang ma'rifah, masalah ma'rifah, bagaimana kita dekat dengan Allah. Tanya juga dengan ulama-ulama yang ngerti hukum yang tentang bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana mandi. Nah, makanya saya belum cek ini cara mandi junubnya ini. Mandi junub. Ini kadang kita masya Allah, saya nguji itu murid saya hampir 270 di SMK 1 Labuan Bajo. Itu kelas 1 sampai kelas 3 yang mereka siap untuk menikah setelah mereka tamat SMA-nya. Rata-rata saya tanya, saya coba satu-satu mandi junubnya ini, masya Allah. Acak adut kalau orang Jakarta bilang itu. Tidak sesuai. Saya tanya dari mana? Dari mama. Siapa ngajarin? Mama. Berarti ada salah orang tua, ilmunya orang tua itu salah ya? Nanti kita akan belajar insya Allah.
Satu, ulama yang tentang ahli hukum. Yang kedua adalah ulama bidatillah yang ma'rifah. Kemudian di mana ulama ma'rifah ini insyaallah bisa mengubah akhlak kita. Kemudian yang ketiga itu adalah ulama yang dia tidak faham tentang hukum, juga tidak faham tentang ma'rifat, tapi dia tentang masalah bagaimana untuk bangun usaha, bangun bisnis itu dia sangat paham sekali. Kemudian apa akibatnya kalau ibu jauh dari ulama? Ini apa akibatnya? Kita jauh dari ulama, jauh dari guru kita. Penyebabnya 3 dalam hadis Nabi. Sayati zamanu ala ummatin yafirul minal ulama wal fuqaha. Maka akan datang, kata Rasulullah, satu zaman di mana umatku mereka jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih yang masalah hukum. Maka fayabtaliyahumullah bisalasatil baliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 ujian kepada umat itu. Allah akan memberikan 3 ujian kepada kaum itu, kata Rasulullah. Apa pertama? Yarfa'ullahu barakatuh min kasbihim. Maka Allah akan mencabut keberkahan usahanya. Usaha kita berapa tahun tidak pernah jadi usahanya. Kenapa itu? Mungkin kita jauh dari ulama. Mungkin kita jauh dari guru kita. Saya ingin tanya, kita dulu hatam ngajinya sama siapa, Pak? Pernah nggak sekarang guru yang kita ngajar ngaji dulu tuh pernah nggak kita kunjungi bawa sebungkus rongkok atau uang 50.000 sambung tangan guru kita? Pernah nggak kita jarah sekarang? Guru kita dulu. Mungkin itu penyebab usaha kita itu tidak naik-naik, karena tidak ingat lagi guru itu. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultan zaliman. Ini. Jauh dengan ulama, tidak dengar apa yang disampaikan ulama, maka Allah akan menimpa kepada kita sultan, di mana pimpinan-pimpinan kita, orang-orang yang memimpin kita itu orang-orang yang zalim terhadap rakyatnya. Kita lihat sekarang. Berapa kali ini pemilihan presiden? Berapa kali juga pemilihan gubernur? Berapa kali juga pemilihan bupati? Ada presidennya bagus, ada yang tidak bagus. Ada gubernurnya bagus, ada bupatinya bagus, ada bupatinya juga tidak bagus. Ada bupati yang dukung rakyat, ada juga bupati yang menghadiri rakyatnya. Kenapa? Tidak mendengar nasihat daripada para ulama dan guru kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, ini yang paling bahaya. Kalau kita jauh dari guru kita, jauh dari para ulama kita. Yang ini yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Wa thalithatu yukhrajuna minad dunya bighairil iman. Maka demi Allah, orang yang tidak dengar nasihat gurunya, tidak dengar nasihat para ulama-ulama mereka, maka demi Allah, mereka nanti ketika sakaratul maut, mereka akan kembali kepada Allah, mereka dalam keadaan tidak membawa iman. Maka oleh karena itu, Bu, berusaha kita apa? Jaga. Makanya saya bilang, ingat baik-baik guru ngaji kita itu. Kalau lebaran cukup, cobalah silaturahmi. Dulu kita ingat. Mungkin karena itu usaha kita tidak naik-naik gitu. Ingat baik-baik juga siapa guru-guru kita yang dulu ngajar kita. Itu di silaturahmi. Saya kira untuk dari saya, nanti tambahan dari Ustaz. Nanti kalau mau tanya setelah Ustaz ceramah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha qawli inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.